Sutihotu Namo Buddhaya. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu transgender, saya jelasin. Jadi saya ini seorang transpuan, atau dalam bahasa Inggris disebut transgender woman. Artinya dulu saya ini laki-laki, kemudian saya bertransformasi menjadi mirip perempuan, belum perempuan sepenuhnya, dan ya memang nggak bisa jadi perempuan sepenuhnya ya. Jadi itulah diri saya. Bisa kelihatan ya dari suara saya masih terdengar suara beratnya laki-laki ya, supaya Anda percaya kalau saya benar seorang transgender. Jadi sejak saya memutuskan menjadi seorang transgender ya, ditandai dengan saya mulai mengkonsumsi pil KB yang waktu itu mengandung hormon estrogen, hormon perempuan, dan anti androgen. Jadi anti androgen ini untuk mengurangi otot-otot, leku-leku ototnya laki-laki dan juga bulu-bulu. Jadi supaya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berotot. Nah, sejak itu saya merasa kalau masyarakat itu di lingkungan saya mendiskriminasi saya sebagai pelanggar kodrat hukum Tuhan ya. Jadi saya kok laki-laki kok berpakaian seperti perempuan, kok berpenampilan seperti perempuan, juga menjalani kehidupan seperti perempuan, itu kan melanggar kodrat. Kadang saya juga merasa bersalah. Kenapa ya diri saya seperti ini? Kenapa saya tidak bisa memang menyukai perempuan? Saya jatuh cintanya kepada laki-laki. Lalu saya mencari teman-teman transgender, sesama transgender ya. Biasanya disebut sebagai waria. Jadi waria ini transgender, tapi yang biasanya ya stigma masyarakat itu waria itu biasa yang ya maaf, karena tidak punya pekerjaan yang mumpuni, mereka juga sering di jalan. Tapi sebenarnya waria itu tidak semua seperti itu ya. Jadi saya berteman dengan para waria ini, saya melihat loh, kok gini ya kehidupan waria. Iya, seperti ini. Kita sulit mencari pekerjaan, jadi ya kita menjajakan diri, karena kalau dari pekerjaan sehari-hari kita juga nggak cukup gitu loh, apalagi kalau sampai nabung. Saya merasa kalau loh, menjadi seorang transgender kok seperti ini ya, kok hidupnya ya kok begitu gitu loh. Bisa nggak sih saya tuh jadi transgender tapi hidup saya tuh normal seperti halnya orang normal juga. Nah, saya mulai mencari-cari di internet, terus saya melihat loh, ada sebuah negara tuh namanya Thailand. Di Thailand sana transgender woman itu bisa menjadi rektor, bisa menjadi menteri. Loh, kok gitu ya? Oh, umat Buddha tuh apa menerima transgender dalam lingkungan mereka. Kemudian saya coba mencari sebuah wihara di kota tempat saya tinggal. Saya bertemu dengan biksu di sana. Saya biku atau biksu ya. Saya bertemu dengan umat Buddha juga di sana. Waktu itu mereka mengatakan di agama Buddha, kamu lihat itu wajah sang Buddha. Waktu itu yang bilang sih bikunya ya. Bikunya itu bilang, kamu lihat wajah sang Buddha itu. Kenapa Bante, kan panggilannya Bante. Saya bilang, kenapa Bante? Wajahnya itu laki-laki apa perempuan? Loh ya laki-laki tuh Bante. Semua orang tahu Buddha itu laki-laki. Loh, saya nggak tanya jenis kelaminnya, saya lihat wajahnya. Kamu lihat di lukisan Buddha itu, wajahnya itu seperti apa? Ya cantik Bante, seperti perempuan. Lah ya sudah. Jadi dalam agama Buddha itu ada laki-laki yang seperti laki-laki, ada laki-laki yang seperti perempuan, ada perempuan yang seperti laki-laki, dan perempuannya seperti juga perempuan. Jadi agama Buddha itu terserah. Kamu mau laki-laki mau perempuan, yang penting kamu itu berbuat baik. Loh, begitu ya Bante? Iya, kamu tak sang Buddha itu. Ya, dia tuh laki-laki tapi kata-katanya lemah lembut seperti perempuan. Oh ya, ya sudah kalau gitu saya coba belajar agama Buddha ya Bante. Nah, sejak saat itu saya berkumpul dengan lingkungan Buddhis. Ya, gak lama kemudian, ya setelah saya mulai belajar mengenal beberapa bulan, para pengurus wihara tersebut menawarkan pekerjaan pada saya, karena saya waktu itu memang nggak bekerja. Sulitnya mencari pekerjaan sebagai seorang transgender ya. Jadi banyak tempat perusahaan itu takut kalau ada saya itu nanti saya memberi stigma buruk, memberi pengaruh buruk. Akhirnya saya dikasih tawarin sebuah pekerjaan. Kamu mau nggak bekerja sebagai seorang staf wihara? Hah? Saya kaget. Loh, bayangkan Bapak Ibu ya. Saya ini ya kan seorang pelanggar kodrat, pelanggar hukum Tuhan, ya pelanggar agama, ditawari kerja sebagai staf tempat ibadah, apa nggak salah?
Terus eh, mereka bilang enggak, kamu bisa lah, kamu kan pendidikan juga ya istilahnya, ya kamu kan ya lulus kuliah, kamu juga sarjana, kamu pasti bisa jaga sikap lah gitu loh. Justru kamu, kenapa saya tawari kerja wihara, kami tawari kerja wihara karena supaya kamu itu dekat dengan lingkungan agama Buddha, supaya kamu itu belajar agama Buddha dengan baik, pergaulanmu yang baik. Mau enggak? Ya sudah, saya mau. Akhirnya saya bekerja di wihara. Jadi Bapak Ibu, dengan saya bekerja di wihara ini, saya dekat dengan agama Buddha. Jadi ya bagaimana ya, ya hidup saya ya cuma di dua tempat sih Bapak Ibu. Ya kalau nggak ke rumah ya ke wihara gitu ya, kadang sampai malam gitu, kadang keliling wihara lain juga. Dan saya juga dikasih pekerjaan selain bekerja di wihara juga sebagai jurnalis. Jadi kamu bisa coba ini menjadi jurnalis, majalah ini dihidupkan kembali. Saya coba dan saya bisa gitu loh. Ternyata saya menikmati, ya saya wawancara, interview, meliput, saya belajar editing with grafik, saya belajar editing gambar-gambar, ya saya belajar megang kamera, handycam. Makanya saya juga, lingkungan budi saya luas, saya banyak belajar agama Buddha. Nah, singkat kata, ya luar biasanya umat Buddha, mereka juga menerima saya, memperlakukan saya sebagai wanita walaupun saya bukan wanita sepenuhnya. Jadi Caca, kamu kalau kebaktian ya kamu tetap di tempat wanita. Kalau kamu seorang wanita, jagalah sikap sebagai wanita yang baik. Maksudnya gimana? Ya kamu kalau wanita ya berperilaku yang baik, berpakaian yang baik. Jadi umat Buddha yang perempuan itu tidak risih bergaul dengan saya. Jadi mereka menganggap saya ya teman wanita biasanya gitu loh. Mereka sangat paham bahwa saya memang memiliki jati diri sebagai seorang perempuan. Dan juga teman Buddha saya laki-laki, mereka tahu bahwa saya ini memiliki hati seorang perempuan. Jadi mereka juga menghormati saya, tidak bergejekan kepada saya. Mereka juga tidak menjaga jarak lah dengan saya, karena ya laki dan perempuan kan wajar menjaga jarak. Jadi mereka, umat Buddha tahu betul bagaimana memperlakukan seorang transgender. Nah, Bapak Ibu, pengalaman dicintai dan diterima oleh umat Buddha ini membuat saya mengambil kesimpulan. Ya, jadi saya selama 5 tahun ini selalu berusaha hidup sebagai seorang Buddhis yang baik, dan saya mengambil 3 kesimpulan sebagai seorang transgender Buddhis. Yang pertama, jadi seorang transgender Buddhis sudah memahami agama Buddha, tidak boleh marah kalau dipanggil dengan sebutan laki-laki, dipanggil mas, dipanggil ko, pak, nggak boleh marah. Loh, kenapa nggak boleh marah? Karena loh, sekarang saya tanya ya pada diri saya, loh kamu tuh loh perempuan apa bukan? Ya setengah-setengah lah ya, ya sudah. Jadi kamu kan juga bukan perempuan sepenuhnya ya. Jadi kamu walaupun operasi kelamin pun, kamu terapi hormon, suntik hormon sampai mirip kayak perempuan jreng pun, kamu tetap kromosomnya juga masih XY, kamu ya juga laki-laki. Jadi kalau dipanggil laki-laki ya jangan marah. Jadi kalau seorang transgender Buddhis dipanggil laki-laki tidak boleh marah. Seperti itu. Ya karena memang kamu juga, ya aneh juga sih saya berkata pada diri saya, kamu laki-laki ya setengah-setengah, perempuan ya setengah-setengah. Tapi enggak lah, umat Buddha itu memperlakukan saya dengan baik. Selalu saya diperlakukan sebagai wanita. Cuma kalau di luar sana, di luar lingkungan umat Buddha, ada yang memanggil dengan sebutan laki-laki, jangan marah. Umat Buddha, transgender Buddhis tidak boleh marah disebut seperti itu. Jadi kita harus bisa melihat realita kehidupan, dan kita harus bisa menerima perbedaan pandangan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ya seorang transgender Buddhis tidak boleh, istilahnya apa ya, nongkol atau sebal, kecewa kalau didiskriminasi di luar sana. Ya mungkin umat Buddha tidak mendiskriminasi seorang transgender, tapi di luar sana didiskriminasi. Tidak boleh marah loh, kenapa? Karena sebagai seorang umat Buddha, saya tahu bahwa saya menjadi seperti sekarang ini juga ya karena karma saya juga kok di masa lampau ya. Jadi ya mungkin dulu saya kemungkinan yang paling buruk ya, saya mungkin dulu seorang ya mungkin wanita pekerja seks ya, atau mungkin saya ya banyak mungkin mengambil suami orang ya, mengecewakan wanita lain kan kalau ngambil suaminya ya mungkin juga. Jadi ya wajar kalau di kehidupan sekarang saya menerima ya penolakan ya, karena saya banyak melakukan dosa pengkhianatan ya istilahnya. Bukan dosa ya, agama Buddha itu membuat aku salah kama pengkhianatan ya. Jadi perbuatan karma buruk yang berupa pengkhianatan. Juga bisa jadi saya itu
mungkin saya menjadi seorang wanita tapi terlalu melekat. Jadi ketika saya masih kepengen jadi perempuan. Akhirnya karmanya harus jadi laki-laki. Jadinya ya seperti ini, jiwanya masih perempuan. Yang punya kemauan juga saya sendiri. Jadi ya jadi seorang transgender Buddhis itu tidak boleh marah didiskriminasi ya. Jadi buat apa gitu loh kita marah. Jadi terima itu sebagai kewajaran aja kok. Diskriminasi itu juga bagian dari karma yang harus buah karma yang harus kita tanggung ya. Lebih baik kita tidak perlu kecewa. Terus yang ketiga, jadi seorang transgender Buddhis ya, jadi nggak perlu seperti kebanyakan LGBT di luar sana ya, yang istilahnya ya nggak semua kok LGBT itu buruk, cuma ya memang sebagian besar suka dengan pesta seks, gonta-ganti pasangan ya. Seorang transgender Buddhis jangan seperti itu. Jadi kita bisa kok di dalam agama Buddha itu tidak pandang gender, kita bisa menjadi umat Buddha yang baik. Jadi jalankan 5 sila ya, 5 sila, 5 dhamma. Terus bahkan ya dalam agama Buddha seorang transgender pun bisa menjadi seorang umat Buddha yang istilahnya apa ya, bisa menyucikan di hati dan pikiran. Jadi bisa, tidak ada bedanya dengan gender yang lain gitu loh. Sama bisanya mencapai kesucian tertinggi yaitu nibbana ya. Jadi bahkan bisa juga jadi seorang pabajita. Jadi ya kalau saya sekarang jadi pabajita ya nggak mungkin jadi pabajita laki-laki ya, karena kan saya seperti ini sudah ya. Jadi pabajita ya bisanya pabajita perempuan ya, tapi saya juga harus operasi kelamin karena supaya nggak melanggar patimokkha ya. Tapi kan operasi kelamin itu mahal juga. Saya juga merasa menjadi pabajita perempuan itu kan harus fokus. Jadi saya masih harus menjaga mama saya tercinta yang sampai sekarang pun apapun gender saya, apapun keadaan saya, mama saya selalu mencintai saya apa adanya. Jadi saya masih harus menjaga mama saya sampai hari-hari tuanya, sampai masa-masa terakhirnya. Jadi ya mungkin satu waktu bisa. Jadi saya cuma mau ngasih tahu bahwa di agama Buddha gender apapun tuh bisa mencapai kesucian tertinggi ya. Nggak ada apa ya, nggak ada diskriminasi. Jadi mau Anda laki-laki, mau Anda perempuan, mau Anda bencong, mau Anda, ya maaf ya ini saya bercanda ya supaya semangat aja. Jadi apapun jenis gender Anda ya kan, Anda itu bisa mencapai nibbana. Jadi semangatlah hidup berbuat baik ya. Sedikit penutup dari saya, tetap LGBT ataupun orang-orang yang hetero normal ya kan, heteroseksual, kita semua tetap bisa menjadi umat Buddha yang baik ya. Tetap pedoman ajaran pada Buddha adalah 3, yaitu sesuai dengan saya Dhammapada, tidak melakukan kejahatan, mengembangkan perbuatan baik ya. Mengembangkan itu ya terus dikembangkan, terus diperbanyak perbuatan baiknya itu dan divariasi semakin bagus. Itulah mengembangkan kebajikan. Dan kebajikan yang kita lakukan tersebut adalah tujuannya untuk yang ketiga, yaitu menyucikan batin dan pikiran, sehingga kita bisa memadamkan loba, dosa, dan akhirnya memadamkan moha. Kita bisa mencapai tujuan akhir kita, yaitu nibbana. Jadi sekian Bapak Ibu, pengalaman saya dicintai dan diterima oleh umat Buddha ini membuat saya tetap bersemangat menjadi seorang Buddhis, dan sama-sama kita tetap sebagai sesama umat Buddha bisa terus mencapai tujuan akhir, yaitu nibbana. Suti Hotu, Namo Buddhaya.